Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Nah, kita perlu tahu apa itu pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran itu dibagi atas dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah diterapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada satuan-satuan lain dalam sistem internasional atau SI. Di mana kita ketahui bersama dari nama besaran itu ada 7 untuk besaran pokok. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di mana panjang itu satuannya meter dan massa itu satuannya kilogram. Waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat itu satuannya mol. Pengukuran untuk besaran pokok yang pertama itu pengukuran panjang. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 macam. Yang pertama ada pengukuran panjang dengan penggaris. Penggaris yang digunakan dalam pengukuran ada beberapa macam, yaitu ada penggaris lurus, penggaris siku, dan penggaris gulung atau meteran gulung. Penggaris memiliki skala terkecil hingga 1 mm sehingga ketelitian penggaris 1 mm. Ketelitian alat ukur adalah nilai skala terkecil yang masih dapat diukur oleh alat tersebut. Yang kedua itu pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan oleh para montir atau tukang kunci. Jangka sorong memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan penggaris. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda, diameter bagian dalam dan diameter bagian luar sebuah benda yang berbentuk silinder, dan ke dalam sebuah lubang. Jangka sorong dapat mengukur panjang benda sampai 2 cm. Adik-adik bisa lihat gambar jangka sorong. Jangka sorong yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki tingkat ketelitian yaitu 0,1 mm. Yang ketiga itu pengukuran panjang dengan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Alat ini digunakan untuk mengukur tebal sebuah benda yang berbentuk bulat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Adik-adik bisa lihat ini gambar mikrometer sekrup. Pada bagian tertentu sudah dituliskan namanya masing-masing. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur diameter kawat sampai 0,1 mm. Hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup berdasarkan pada skala tetap dan skala putar pada alat tersebut. Yang kedua itu pengukuran massa. Kan yang pertama tadi ada pengukuran panjang, yang kedua pengukuran massa. Massa sebuah benda dapat diukur dengan neraca atau timbangan. Neraca yang digunakan oleh masyarakat kita yaitu neraca Ohaus, neraca duduk, neraca pasar, neraca dacing, dan neraca samalengan. Mengukur massa berarti membandingkan massa benda yang diukur dengan massa anak timbangan. Pengukuran massa itu yang pertama neraca Ohaus. Neraca Ohaus biasanya digunakan di laboratorium untuk kegiatan praktikum. Neraca Ohaus ada 3 macam. Yang pertama neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Untuk mendapatkan pengukuran yang akurat, maka sebelum digunakan neraca ini harus dikalibrasikan sebelum terlebih dahulu.
sehingga posisi angka 0 terhimpit dengan garis keseimbangan. Adik-adik bisa lihat gambar neraca Ohaus. Yang kedua itu ada neraca duduk. Neraca duduk digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Mungkin adik-adik bisa lihat gambarnya, mungkin adik-adik bisa temukan di pasar atau di warung-warung. Kita belajar tadi itu tentang pengukuran massa, dan sekarang kita masuk pada pengukuran waktu. Satuan waktu yang sering digunakan adalah detik atau sekon, menit, dan jam. Waktu dapat diukur dengan arloji dan stopwatch. Adik-adik bisa lihat ini gambar stopwatch di bawah ini. Stopwatch merupakan alat ukur waktu yang lebih teliti dibandingkan arloji. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian hingga 0,1 sekon. Stopwatch memiliki dua jarum, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Setiap skala yang ditunjukkan oleh jarum panjang nilainya 1 sekon dan jarum pendek nilainya 1 menit. Yang keempat itu pengukuran suhu. Suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu suatu benda diukur dengan alat termometer. Termometer yang sering kita jumpai itu termometer klinis yang sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh, dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan laboratorium. Adik-adik bisa lihat termometer klinis dan yang sering kita jumpai untuk mengukur suhu tubuh. Termometer klinis dan termometer laboratorium digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Tandon termometer harus menyentuh benda yang akan diukur suhu sehingga zat cair dalam termometer memuai. Suhu benda dapat diketahui melalui skala yang ditunjukkan zat cair atau rakta atau alkohol. Dalam termometer yang satuannya biasa dinyatakan dalam derajat Celcius. Satuan suhu dalam sistem internasional itu adalah Kelvin. Untuk pengukuran besaran turunan diturunkan dari besaran pokok, sehingga alat yang digunakan untuk mengukur besaran turunan adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok yang menyusun besaran turunan tersebut. Adik-adik bisa lihat tabel dari besaran turunan. Kita masuk pada pengukuran besaran turun itu ada 3, yaitu 1. Pengukuran luas benda, yang kedua pengukuran zat padat, dan yang ketiga itu pengukuran volume zat cair. Sekian pertemuan kita, sampai jumpa lagi. Terima kasih.